Di antara yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika detik-detik menjelang wafatnya beliau, dalam keadaan beliau sakit keras. Karena para nabi itu kalau sakit melebihi manusia biasa. Ujian, bala, rasa sakit yang menimpa para nabi itu melebihi manusia biasa. Karena Allah ingin memberikan kepada mereka pahala yang lebih besar. Maka tatkala Rasulullah SAW menjelang wafat beliau sakit keras, di antara yang beliau ingatkan di saat-saat genting seperti itu adalah larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sakit yang beliau tidak lagi sembuh dari sakit itu. Artinya setelah itu tidak lama beliau wafat. Apa yang beliau katakan ketika itu? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, laula dzalika ubriza qabruhu. Kalaulah bukan karena takut kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan tempat ibadah, niscaya kuburnya akan ditampakkan. Maka jamaah sekalian, kubur Nabi Muhammad SAW itu tidak ditampakkan, dikubur di dalam rumah, yaitu rumah beliau bersama Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang berani masuk ke rumah Aisyah, maka orang yang berziarah kubur itu hanya bisa dari luar saja, nggak bisa masuk ke dalam. Karena dua sebab. Pertama, kekhususan para nabi dikubur di tempat di mana mereka wafat. Beda dengan manusia biasa. Kita apabila wafat tidak boleh dikubur di rumah kita. Boleh dikubur di pekuburan umum kaum muslimin. Para nabi memiliki hukum khusus. Mereka dikuburkan di mana mereka wafat. Kemudian pengecualian Abu Bakar dan Umar. Pengecualian. Mereka dikubur di samping Nabi Muhammad SAW karena kemuliaan mereka. Mereka adalah dua sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah seperti kata Aisyah di sini. Kata beliau, kalaulah bukan karena itu, karena pesan Nabi SAW, niscaya kubur beliau akan ditampakkan. Ghaira annahu khasyiyah. Namun beliau khawatir. Dalam riwayat yang lain, khusyah, sahabat juga khawatir. Ayyut takhadha masjidah. Kalau ditampakkan kuburan Nabi Muhammad SAW, maka ada orang yang akan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu jamaah sekalian,
kubur Nabi Muhammad SAW sampai hari ini masih ada di rumah beliau. Sedangkan Masjid Nabawi berada di sekitarnya. Dan rumah beliau bukan bagian dari Masjid Nabawi. Tidak pernah diwakafkan untuk masjid. Masjid itu kan tanah wakaf. Dan rumah beliau tidak pernah diwakafkan untuk masjid. Dan gak mungkin juga diwakafkan. Karena sudah menjadi kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Masjid Nabawi ada di sekelilingnya. Sama dengan pekuburan Baqi. Pekuburan Baqi itu sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Dulu posisinya jauh dari Masjid Nabawi, sekarang tepat berdampingan. Mungkin sekarang sudah lebih dekat lagi yang dikuburkan karena banyak yang wafat masa Covid. Kita belum pergi ke sana. Tepat berdampingan sekarang antara Masjid Nabawi halamannya yang juga dipakai sholat kalau jamaah semakin banyak, dan sampingnya adalah pekuburan Baqi. Walaupun berdampingan, tapi dua area yang berbeda, maka itu tidak masalah. Yang dilarang keras adalah kalau itu kompleks kuburan atau tanah wakaf kuburan lalu dijadikan sebagai masjid, padahal itu adalah kuburan. Atau sebaliknya, masjid atau tanah wakaf milik masjid lalu dijadikan kuburan, maka ini terlarang keras berdasarkan hadis ini. Atau beribadah di masjid, beribadah di kuburan walaupun tidak ada bangunan di situ. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini mengingatkan kita, salah satu sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjadikan kuburan para nabi, dalam hadis yang lain juga kuburan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, mereka dilaknat karena itu. Maksudnya, sebagaimana kata Aisyah, kita jangan mengikuti perbuatan mereka. Kalau kita tidak mau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti perbuatan mereka. Itu tujuan Rasulullah SAW mengingatkan kita. Yahudi dan Nasrani dilaknat karena menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah, untuk mengingatkan kita apabila kita mengikuti perbuatan mereka, naudzubillah, kita pun akan dilaknat. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Ummu Salamah juga salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah berhijrah ke negeri Habasyah. Karena waktu itu belum ada negeri Islam, ketika para sahabat sudah sangat tertindas di Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Habasyah ketika itu adalah negeri umat Nasrani, tapi rajanya adil, yang di kemudian hari para sahabat mendakwahi rajanya dan beliau masuk Islam. Maka Ummu Salamah menceritakan tentang sebuah gereja yang megah, disebut Gereja Maria. Di dalamnya ada kuburan dan ada patung-patung atau gambar-gambar lukisan orang-orang soleh di kalangan mereka, yang mereka anggap soleh. Ketika diceritakan seperti itu, apa komentar Rasulullah SAW? Beliau bersabda, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salih
awil abdus salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu apabila wafat orang soleh atau hamba yang soleh, maka mereka akan membangun tempat ibadah di kuburannya. Lalu mereka buat patung-patung atau gambar-gambar bernyawa di dalam tempat ibadah tersebut. Kata Rasulullah SAW, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Kenapa mereka dihukumi sebagai seburuk-buruk makhluk di sisi Allah? Karena dua kesalahan mereka, dua perbuatan dosa mereka. Menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah dan membuat patung-patung atau gambar-gambar bernyawa orang-orang soleh tersebut. Dan makna ini dikuatkan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Sesungguhnya di antara seburuk-buruknya manusia ada dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Mereka yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Na'udzubillah. Yang tersisa ketika itu, kata Rasulullah SAW, hanyalah seburuk-buruk makhluk. Maksudnya adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman. Semua muslim sudah Allah wafatkan dengan sebuah angin yang berhembus dari arah Yaman yang akan mendatangi semua orang yang beriman dan mewafatkan mereka. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kata Nabi SAW, walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Dan jemaah sekalian, masih banyak lagi hadis yang lain yang melarang keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, yang mencakup 3 makna. Membangun tempat ibadah di kuburan, atau sebaliknya mengubur di tempat ibadah di masjid misalkan, atau yang ketiga beribadah di kuburan walaupun tidak ada bangunannya. Maka semua hadis-hadis ini menunjukkan larangan keras melakukan itu. Sebab Rasulullah SAW mengatakan pelakunya dilaknat. Dan beliau tegaskan lagi, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Dan beliau ingatkan, itu tradisinya orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Tetapi jemaah sekalian, sangat disayangkan, mungkin hari ini banyak kita lihat tempat ibadah Nasrani nggak ada kuburan. Yang ada kuburan malah tempat ibadah umat Islam. Persis seperti yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Latatabbi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Latatabbi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lataba'tumuhu. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti tradisi-tradisi, cara-cara, budaya-budaya umat-umat sebelum kalian, perbuatan-perbuatan mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk dalam lubang dob sekalipun, lubang biawak padang pasir, kalian pun ikut masuk. Maksudnya sampai tingkat yang paling parah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara,
apakah yang engkau maksudkan Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini pengabaran dari Rasulullah SAW sekaligus peringatan. Pengabaran, pasti ada sebagian umat beliau yang mengikuti Yahudi dan Nasrani. Dan peringatan kepada sebagian yang lain, jangan termasuk dalam golongan itu. Jelas, hadis-hadis yang telah kita sebutkan, ini termasuk ajaran orang-orang kafir yang sayangnya malah diadopsi dan disebarluaskan dan terus dilakukan oleh sebagian orang yang masih mengaku Muslim. Bahkan mereka anggap itu hal yang baik. Padahal hadis-hadis melarang keras. Tapi ada orang yang mengaku Muslim menganggap itu sebagai hal yang baik, sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mencari berkah dan lain-lain. Terbalik dari apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sangat keras melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah? Karena itu adalah pintu kesyirikan. Itu adalah pintu syirik. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW benar-benar terjadi, dan kita hari ini membuktikannya. Yaitu ketika kuburan sudah dikeramatkan. Jemaah sekalian ketahuilah, tidak ada sedikit pun dalam ajaran Islam yang namanya kuburan keramat. Kita mau buka Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak ada kuburan keramat. Kita buka semua buku hadis Nabi SAW, tidak ada kuburan keramat. Kita buka buku imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, tidak ada kuburan keramat. Yang ada malah sebaliknya, para ulama tersebut melarang kita mengagungkan kuburan secara berlebih-lebihan. Kuburan seorang muslim harus kita muliakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita muliakan, contohnya jemaah sekalian, kita datang di kuburan, kita salam. Kita disuruh lepas sandal. Di kompleks kuburan nggak boleh pakai sandal. Kita nggak boleh menginjak kuburan, apalagi duduk di atasnya. Bahkan tidak boleh pula sekedar dijadikan sebagai senderan. Ini semuanya dilarang dalam hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena kaum muslimin itu mulia, hidupnya dan matinya. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah SAW pun melarang keras kepada kita menghormati kuburan secara berlebih-lebihan, terutama kuburan orang soleh. Karena jemaah sekalian, orang soleh itu di hati manusia ada tempat khusus, dan itu fitrah. Orang yang beriman mesti mencintai orang soleh. Tapi setan bisa memanfaatkan ini untuk menyesatkan manusia. Kapan itu terjadi? Kalau kita sudah berlebih-lebihan. Oleh karena itu, agar kita tidak berlebih-lebihan dan agar kita tidak terjerumus dalam syirik, Rasulullah SAW melarang keras kita jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi kalau orang yang datang itu bukan sekedar menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tapi malah beribadah kepada kuburan itu. Maksud hadis-hadis yang kita bacakan di awal tadi, Rasulullah SAW melarang kita beribadah kepada Allah di kuburan. Dalam hadis yang lain lebih spesifik lagi, Nabi SAW melarang solat di kubur. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan kamu solat menghadap kuburan dan jangan pula duduk di atasnya. Al-ardu kulluha masjidun illal maqbara wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid. Maksudnya boleh kita solat di mana saja kecuali dua, kuburan dan WC.
Maka Rasulullah SAW melarang kita beribadah kepada Allah di kuburan. Bagaimana lagi jika orang yang datang ke kuburan itu bukan hendak beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada penghuni kubur itu. Atau beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada penghuni kubur itu. Berarti dia telah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, ingatlah hadis-hadis yang mulia ini. Rasulullah SAW melarang keras kita beribadah di kuburan karena khawatir kita terjerumus dalam dosa syirik, dan apa yang dikhawatirkan Rasulullah SAW itu betul-betul terjadi hari ini, yaitu dengan adanya keyakinan ada kuburan-kuburan keramat, ada makam-makam keramat. Maka pertama, keyakinan ini tidak ada dalil sedikit pun. Ini termasuk ajaran baru dalam agama. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita. Seandainya ada jemaah sekalian kuburan keramat itu, maka kubur Nabi SAW yang paling keramat. Kubur para sahabat yang begitu banyak di Baqi, di Syuhada Uhud, tentu itu yang paling keramat. Ternyata tidak. Nggak ada dituliskan di buku-buku para ulama salaf dahulu. Buku-buku Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, datanglah ke kuburan Baqi. Itu adalah kuburan keramat, karena kuburannya sahabat. Orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Semua orang jemaah sekalian yang hari ini kita anggap wali, kita tidak boleh memastikan mereka masuk surga. Kenapa? Nggak ada dalil yang memastikan mereka masuk surga. Kita hanya boleh berharap-harap cemas, semoga mereka penghuni surga. Beda dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Allah sudah pastikan mereka akan masuk surga. Dan ulama Islam, ulama ahli sunnati wal jamaah seluruhnya sepakat, para sahabat adalah wali-wali Allah yang paling tinggi kedudukannya. Tapi tidak seorang pun ulama dari kalangan sahabat maupun tabi'in, maupun tabi'ut tabi'in, maupun imam yang empat menyerukan umat Islam untuk mengeramatkan kuburan para sahabat. Tidak ada. Jadi ini ajaran baru yang tidak dikenal dahulu, entah datang dari mana. Yang jelas, golongan yang paling getol mengagungkan kuburan adalah golongan Syiah. Kuburan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma itu mereka agung-agungkan sekarang di Karbala, di Irak. Walaupun para ahli sejarah masih beda pendapat beliau dikuburkan di mana. Ada yang mengatakan beliau dikembalikan ke kota Madinah, dikuburkan di Madinah, dan ada yang berpendapat yang lain. Tapi orang Syiah mengklaim kuburnya di Karbala, di Irak, dan mereka betul-betul mengagungkan kuburannya, sampai mereka buat sebagai tempat untuk tawaf, untuk mencari berkah, untuk berdoa kepada beliau. Dan bahkan mereka punya keyakinan sekali berziarah ke kubur Al-Husain lebih afdal daripada 9 kali haji. Dan mereka meyakini tanah di kuburannya adalah obat untuk segala penyakit. Dan mereka mengirim tanah-tanah dari kuburan Al-Husain itu ke seluruh pengikutnya di seluruh dunia untuk melakukan sholat di atasnya. Jadi, kalau kita kembali kepada sejarah yang bisa terlacak pada umat Islam yang mengagungkan kuburan, yang pertama-tama berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh adalah orang-orang Syiah. Tapi kalau kita kembali kepada hadis Yahudi dan Nasrani, jadi itu ajaran baru dalam Islam, mengeramatkan kuburan. Dan bahkan bukan hanya sekedar ajaran baru, tapi ajaran yang sampai pada tingkat dosa terbesar, yaitu syirik. Kalau mereka meyakini kuburan itu bisa memberi manfaat kepada mereka, atau penghuni kubur itu maha mampu menolong mereka, mereka pun berdoa bermohon kepadanya.
Nah, orang yang berdoa di kubur keramat ini jamaah sekalian ada 3 macam. Yang pertama, dia masih berdoa kepada Allah, tapi dengan keyakinan kalau berdoanya di sini lebih mustajab. Maka ini keyakinan tanpa dalil, nggak ada dalilnya menunjukkan itu lebih mustajab. Beda kalau dia ke Makkah dan ke Madinah, itu lebih mustajab. Tapi kalau di kuburan tidak ada dalilnya. Yang ada malah sebaliknya, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini yang pertama, tapi ini mending. Jenis yang kedua, orang yang berdoa kepada penghuni kubur itu dengan niat agar doanya diteruskan kepada Allah. Ketahuilah, cara berdoa seperti ini juga tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu ayat pun atau satu hadis pun yang menyuruh kita berdoa kepada makhluk agar diteruskan kepada Allah. Para sahabat yang diajari langsung oleh Rasulullah SAW tidak pernah beliau ajarkan, wahai para sahabatku, berdoalah kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Tidak. Baik selama beliau hidup atau setelah beliau wafat, tidak pernah beliau ajarkan seperti itu cara berdoa. Terjadi musim paceklik, kemarau panjang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat tidak kemudian berdatangan ke kubur Nabi Muhammad SAW, tapi mereka datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW yang masih hidup ketika itu, minta didoakan. Nah, begitu boleh. Orangnya masih hidup. Ketika Nabi SAW masih hidup, betapa banyaknya sahabat yang datang minta didoakan. Tapi tidak ada satu riwayat pun yang sahih sahabat berdoa kepada Nabi SAW setelah beliau wafat. Tidak di kuburan beliau, tidak pula dari tempat lainnya. Tidak ada. Jadi itu pun ajaran baru. Dan itu juga sudah termasuk kategori syirik. Karena doa itu adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah. Walau dengan maksud hanya sekedar perantara, maka ibadah tidak boleh diberikan kepada siapapun selain Allah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling parah. Ada orang yang berdoa kepada penghuni kubur tersebut dengan keyakinan penghuni kubur itulah yang dapat mengabulkan doanya, yang maha mampu menolongnya. Padahal jemaah sekalian, bahkan para penghuni kubur itu sama sekali tidak mendengarkan ucapan orang-orang yang berdoa kepadanya. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kamu tidak mungkin bisa memperdengarkan kepada mereka yang ada di dalam kubur. Kecuali kalau ada dalil menerangkan kepada kita bahwa di saat tertentu mereka mendengarkan. Contoh, ketika kita meninggalkan kuburannya, setelah kita menguburkannya, dia mendengarkan langkah-langkah kaki kita. Itu ada dalilnya. Ketika kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur, itu ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan itu doa, bukan karena mereka mendengar, tapi kita disuruh mendoakan mereka. Sebagian berpendapat mereka dengar. Kita yakini sebatas yang ada dalil itu saja tidak masalah. Tapi kalau kita tambahi, kita bermohon kepada mereka, dan mereka bisa mendengarkan, itu nggak ada dalilnya. Dan bicara tentang alam barzakh itu alam gaib. Kita nggak mungkin tahu kecuali ada dalil yang mengabarkan kepada kita. Maka jangan kita membuat akidah-akidah sendiri. Keram juga duduk begini. Mohon maaf ya. Jadi ini termasuk juga penyelewengan akidah. Menetapkan akidah tanpa dalil, yaitu orang-orang yang sudah wafat dapat mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Bahkan jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengabarkan, ada para malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau pun nggak mendengarkan salawat dan salam yang padahal ini disyariatkan loh.
tapi beliau tidak mendengarkan, sehingga Allah tugaskan malaikat khusus yang bertugas menyampaikan salawat dan salam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, kesyirikan orang yang berdoa kepada penghuni kubur itu bisa sampai pada 3 bentuk kesyirikan. Yang pertama, secara tidak langsung dia meyakini penghuni kubur itu maha mendengar seperti Allah. Jadi bayangkan jemaah sekalian, ribuan orang, mungkin jutaan orang berdoa kepadanya dan dia bisa mendengarkan. Itu tidak mungkin ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Itu luar biasa jemaah sekalian. Allah mendengarkan doa seluruh makhluknya dengan bahasa yang berbeda-beda. Dan ada yang berdoa dikeraskan suara, kebanyakan orang berdoa memelankan suara. Tapi Allah maha mendengar semuanya. Keyakinan ini mereka berikan kepada para penghuni kubur itu. Itu melampaui batas. Ini yang pertama. Yang kedua, menyembah penghuni kubur itu. Kenapa dikatakan menyembah? Karena doa itu ibadah. Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, sama saja dia menyembah selain Allah. Walaupun dia nggak ngakui. Itu nggak pengaruh. Dia nggak mengakui, saya nggak menyembah dia. Saya cuma berdoa. Tapi dalam hukum Islam, dia sama saja menyembah selain Allah. Dan itu adalah syirik besar. Membatalkan keislaman seseorang. Karena membatalkan la ilaha illallah. La ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, kalau dia meyakini para penghuni kubur itulah yang maha mampu mengabulkan doanya, maka ini syirik dalam keyakinan kepada Allah sebagai Rabb. Karena hanya Rabb yang maha mampu mengabulkan doa. Kalau kita meyakini ada selain Allah yang maha mampu mengabulkan doa, maka kita samakan dia dengan Allah sebagai Rabb. Jadi, bisa sampai 3 bentuk kesyirikan. Belum lagi kalau mereka meyakini panah di kuburan itu bisa dijadikan jimat. Mereka bawa pulang batu-batuannya karena bisa membawa keberuntungan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Atau mereka menganggap dapat menjadi berkah. Mereka datang ke situ untuk mencari berkah. Padahal ketika ada orang yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk ditetapkan sebuah pohon agar mereka bisa mencari berkah dari pohon itu, maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, beliau bertakbir. Innaha sunan, itu adalah tradisi orang musyrik. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat Banu Israel li Musa. Permintaan kalian untuk menjadikan pohon sebagai tempat mencari berkah sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Lalu beliau membaca surat Al-A'raf ayat 138 tentang ucapan Bani Israel kepada Musa, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana milik mereka. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kalian memang orang-orang bodoh. Kebodohan itulah yang menjerumuskan dalam kesyirikan. Bodoh di sini maksudnya gimana? Nggak ngerti matematika, nggak pintar berbisnis, bukan. Tidak belajar agama. Tidak ngerti hukum-hukum agama. Itu yang menjerumuskan dalam kesyirikan. Jadi Rasulullah SAW menyamakan antara mencari berkah dari benda-benda dengan menyembah benda itu. Sama. Beliau menyamakan. Maka itu syirik. Benda apapun itu. Sebagaimana kita harus meyakini jemaah sekalian, hanya Allah yang maha mampu memberikan manfaat dan mudarat kepada kita, maka hanya Dia yang boleh kita sembah, dan hanya kepadanya lah kita berdoa. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ.
jangan kamu berdoa atau beribadah kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadamu. Tidak pula bisa menimpakan mudarat kepadamu. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang yang zalim. Bagaimana bisa seorang muslim meyakini ada kuburan keramat, boleh berdoa kepada penghuni kubur tersebut, sementara Allah dengan jelas mengatakan, wala tad'u min dunillahi, jangan kamu berdoa, jangan kamu beribadah kepada selain Allah. Mala yanfa'uka wala yadurruk, yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang paling dekat kepada Allah, yang paling Allah cintai. Tapi Allah menyuruh beliau untuk mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 188, Qul la amliku li nafsin naf'an wala darran illa ma sya Allah. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, la amliku li nafsi naf'an wala darran. Aku tidak bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepada diriku sendiri, kecuali yang Allah kehendaki. Nabi saja nggak bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepada orang lain, apalagi bukan Nabi. Ini perintah Allah kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada umat beliau agar umatnya tidak berlebih-lebihan kepada beliau. Apalagi kepada kuburan beliau saja. Ke beliau sendiri saja nggak boleh kita berlebih-lebihan. Apalagi hanya kepada kuburan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, ini termasuk syirik dan juga khurafat. Cerita-cerita yang tidak nyata. Hanya khayalan atau mungkin hanya permainan setan jika ada kuburan-kuburan yang terdengar atau terlihat keramat, ada kesaktian dan lain sebagainya. Itu hanyalah khurafat atau itu permainan setan untuk menyesatkan manusia. Mungkin kita azan dulu, setelah itu kita lanjut sedikit. Sedikit tambahan, beberapa nukilan dari para ulama madhab Syafi'i tentang makna hadis-hadis yang kita sebutkan di awal tadi. Karena tidak sedikit orang yang mengeramatkan kuburan itu mengaku-ngaku bermadhab Syafi'i, padahal mereka sangat jauh dari madhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Al-Um, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa akrahu an yubna 'alal qabri masjidun wa an yusawwa aw yusalla 'alaihi wa huwa ghairu musawwa, yakni annahu zahirun ma'rufun. Dan aku benci masjid dibangun di kuburan walaupun kuburan itu enggak terlihat. Atau aku juga benci melakukan sholat di atasnya di kompleks kuburan dan kuburan itu jelas terlihat. Au yusalla ilaihi, begitu pula aku benci sholat menghadap ke kuburan. Qala, lalu kata Asy-Syafi'i rahimahullah, wa in shalla ilaihi ajza'ahu wa qad asa'ah. Andai seseorang sholat menghadap kuburan, maka sholatnya sah, tapi dia telah melakukan dosa. Sholatnya sah, tapi berdosa. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kalau pendapat Imam Ahmad, nggak sah. Ada pendapat yang pertengahan, tergantung niat dia. Kalau niatnya mengagungkan kuburan, maka tidak sah. Tapi kalau dia semata-mata sholat, maka sah, tapi berdosa, seperti kata Asy-Syafi'i. Lalu beliau meriwayatkan, akhbarana Malik, guruku Imam Malik mengabarkan kepadaku, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah.
semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang kita sebutkan di awal, Allah melaknat mereka. Sedangkan dalam riwayat Asy-Syafi'i dari Imam Malik, Allah memerangi mereka karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Qala, beliau juga mengatakan, wa akrahu hadza lis-sunnati wal athar, dan aku benci perbuatan ini, yaitu beribadah di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sunnah, karena hadis Nabi SAW dan riwayat-riwayat. Wa annahu kariha wallahu ta'ala a'lam, bahwasannya hadis-hadis itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW tidak suka ayu azimahu ahadun minal muslimin, yakni yattakhidha qabrahu masjidah. Seorang muslim mengagungkan kuburan dengan cara menjadikan kubur Nabi seorang muslim mengagungkan Nabi SAW dengan cara menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Itu dibenci oleh Rasulullah SAW. Bukan seperti itu cara mengagungkan beliau. Walam tu'man fi dzalikal fitnatu wad-dhalalu ala ma ya'ti ba'dahu, dan perbuatan itu, kata Imam Syafi'i, tidak aman dari memunculkan fitnah, yaitu membuat orang tersesat, dan kesesatan pada orang setelahnya. Maksudnya setelah Nabi SAW wafat. Ini penjelasan Imam Asy-Syafi'i. Adapun Imam Nawawi, imam besar yang tidak diragukan lagi keilmuan beliau, salah satu rujukan terpenting dalam madhab Syafi'i. Bahkan pendapat-pendapat beliau yang dianggap oleh mayoritas ulama Syafi'iyah yang paling kuat kalau mereka beda pendapat. Jadi ulama Syafi'iyah kalau beda pendapat, maka yang paling sering mereka ikuti kalau dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan, wattafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala karahati bina'i masjidin al-qabri sawa'un kana al-mayyit masyhuran bis-salah aw ghairihi li umumil ahadits. Ucapan-ucapan Imam Syafi'i dan para pengikut beliau sama. Mereka bersepakat atas dibencinya membangun masjid di kuburan. Sama saja mayitnya itu dikenal dengan orang soleh atau bukan orang soleh. Kalau dia orang soleh, itu lebih berbahaya. Karena hati manusia cenderung kepada orang soleh sehingga bisa dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan. Li umumil ahadits, kata An-Nawawi, karena hadisnya bersifat umum. Baik dia orang soleh maupun bukan, maka terlarang. Qala Syafi'i wal ashab, Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, murid-murid beliau dan para ulama setelahnya berkata, wa tukrahu salatu ilal kubur sawa'un kanal mayyit salihan au ghairahu, dan dibenci salat menghadap kuburan sama saja mayitnya itu orang soleh atau selainnya. Qala al-Hafidz Abu Musa, qala al-Imam Abul Hasan Az-Za'farani rahimahullah, berkata Al-Hafidz Abu Musa, berkata Imam Abul Hasan Az-Za'farani rahimahullah, wala yusalli ila qabrin wala indahu tabarrukan bihi wa i'dhaman lahu, tidak boleh salat menghadap kuburan, tidak boleh pula di sisi kuburan untuk mencari berkah darinya atau mengagungkannya, lil ahadits, berdasarkan hadis-hadis yang telah lewat. Nanti antum bisa buka di kitab Janaiz, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan banyak hadis yang melarang tentang itu. Kemudian di Syarah Muslim, Imam Nawawi mengatakan, qala al-ulama, para ulama berkata, innama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairihi masjidan khaufan minal mubalaghati fi ta'dhimihi wal iftinan bihi. Hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan beliau dan kuburan selain beliau sebagai tempat ibadah, karena dikhawatirkan akan berlebih-lebihan dalam memuliakan beliau
dan terfitnah dengan itu. Terfitnah maksudnya adalah tersesat. Farubbama adda dzalika ilal kufri. Kemudian mungkin saja itu mengantarkan kepada kekufuran. Kama jara li katsirin minal umamil khawaliyah, sebagaimana telah terjadi pada banyak umat-umat terdahulu. Ini penjelasan Imam Nawawi. Jadi bukan dikhawatirkan di situ ada najis, bukan. Tapi dikhawatirkan menjadi berlebih-lebihan sampai pada tingkat kekufuran. Kemudian jemaah sekalian, tadi kita sebutkan lafaz Imam Syafi'i, akrahu, aku benci. Itu bisa saja bermakna makruh. Karena makruh itu artinya sesuatu yang dibenci. Tapi kemungkinan besar yang dimaksud Imam Syafi'i bukan hukumnya makruh, namun haram. Karena beliau menyebutkan hadis Allah memerangi orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sampai diperangi oleh Allah, nggak mungkin kalau hanya makruh. Itu hukumnya haram. Karena jemaah sekalian, ulama dahulu, kalau menyebut makruh, ada kemungkinan besar yang mereka maksud adalah haram. Sebab itu bahasa Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Isra ayat ke-38. Setelah Allah menyebutkan hal-hal yang haram, sampai ada syirik di situ, maka Allah tegaskan, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua dosa-dosa itu, kata Allah, keburukannya di sisi Rabbmu adalah makruh. Maka makruh yang dimaksud di sini maknanya adalah haram. Oleh karena itu, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, juga salah seorang ulama Syafi'i yang terkenal, Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu rujukan dalam mazhab Syafi'i, beliau memasukkan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dalam kitab beliau Az-Zawajir min Iqtirafil Kabair. Peringatan-peringatan dari dosa-dosa besar. Jadi bukan hanya haram, bahkan beliau masukkan dalam kitab beliau tentang dosa-dosa besar. Beliau mengatakan, Al-kabiratu tsalitsatu war-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu was-tsaminatu wat-tis'un. Dosa besar yang ke 93, 94, 95, 96, 97, 98. Berarti berapa semua? 6. 93 sampai 98. 6 semuanya. Yang pertama, ittikhadzul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, wa iqadus suruj 'alaiha, memberi penerangan lampu-lampu padanya. Ini nggak sempat kita bahas karena waktu membatasi. Dalil-dalilnya ada. Wattikhadzuha awthanan, dan menjadikannya sebagai sesembahan. Wat tawaf biha. Yang keempat, tawaf di sekelilingnya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Wastilamuha, dan mengusap-ngusapnya. Untuk apa mereka mengusap-ngusap? Untuk mencari berkah, kan? Kata beliau itu adalah dosa besar. Wassalatu ilaiha, dan salat menghadap kepadanya. Jadi beliau bukan hanya mengatakan haram, bahkan beliau mengatakan ini termasuk dosa besar. Yang terakhir jamaah sekalian. Lalu apa sikap kita terhadap kuburan yang dikeramatkan? Kita bikin pasukan, kita hancurkan? Jawabannya, harus menghancurkannya, merusaknya, mengembalikan seperti aslinya, tapi yang berhak melakukannya adalah pemerintah, bukan masyarakat. Pemerintah yang berhak melakukannya, bukan masyarakat. Kenapa harus dilakukan? Karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abul Hayyaj Al-Asadi, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada pegawainya ketika Ali menjadi khalifah, menjadi pemimpin seluruh kaum muslimin ketika itu, menjadi pemerintah. Beliau berkata kepada pegawainya, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, aku akan mengutus engkau seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk 2 misi. Yang pertama adalah alla tada'a timsalan illa tamastahu. Jangan engkau biarkan ada patung-patung, ada gambar-gambar bernyawa kecuali engkau hancurkan. Misi yang kedua,
wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan pula kamu biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ratakan di sini maknanya kembalikan seperti bentuk aslinya. Itu perintah Rasulullah SAW kepada Ali, dan Ali setelah menjadi khalifah memerintahkan lagi kepada pegawainya. Berdasarkan hadis ini, maka kita pun paham kuburan yang ditinggikan, diagungkan, apalagi dikeramatkan, disembah, itu Rasulullah SAW perintahkan untuk dihancurkan. Tapi berdasarkan hadis ini juga, yang berhak menghancurkannya adalah pemerintah, bukan masyarakat. Kalau masyarakat melakukannya, mungkin akan muncul mudarat lebih besar. Lebih besarnya di mana? Banyak mudarat lebih besar. Mungkin orang salah paham karena dia nggak ngerti. Atau setelah kita hancurkan, mereka bangun lagi lebih besar. Karena nggak ngerti. Beda kalau kekuatan pemerintah. Setelah dihancurkan, pemerintah terbitkan undang-undang, nggak boleh dibangun lagi. Jadi, kalau masyarakat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tindakan power, dengan menggunakan power kekuatannya, maka ini tidak sesuai dengan syariat dan juga memunculkan mudarat yang lebih besar. Maka ini harus dipahami. Bukan kita membiarkan kemungkaran itu, tidak. Tapi kita larang dengan cara yang lain, bukan dengan kekuatan kita. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam Nailul Autar, Asy-Syafi'i berkata, Ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna. Aku melihat para pemimpin di kota Makkah memerintahkan untuk menghancurkan kuburan yang sudah dibangun. Disetujui dan dipuji oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau dan dinukil oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.